Saya akan langsung ke detail bagaimana caranya masuk ke dalam SKP Platform versi 2. Di sini nanti rekan-rekan sejawat akan bisa mengelola SKP-nya masing-masing sesuai dengan profesinya sendiri, dengan target masing-masing yang berbeda. Dan jangan khawatir kalau sudah punya tabungan, kalau dokter mungkin angkanya sama, dua setengah, tabungannya juga akan tetap gitu ya, sudah terkumpul 100, terbaca 100, terkumpul 200, terbaca 200. Tapi kalau untuk dokter gigi dan teman-teman lain yang berubah, itu tabungan 30-nya tidak terbaca 30, tapi sudah terkonversi menjadi 100. Jadi sudah disesuaikan dengan target yang terbaru. Oke, di sini nanti teman-teman harus login melalui satu sehat SDMK, jadi tidak ada fitur login masing-masing dari SKP platform, tapi akan masuk login dari satu sehat SDMK, dan itu bisa masuk juga ke pelataran sehat, dan integrasi database-nya akan masuk dengan data Kementerian Kesehatan. Dan sistem ini akan terbaca langsung di sistem perizinan dan MPP digital, sehingga pada saat nanti mengurus perizinan, ini sudah langsung seamless masuk ke MPP digital. Pada saat sudah terpenuhi, izin langsung bisa diproses. Ini fitur pengolahannya ada dashboard capaian 5 tahunan, unggah bukti sertifikat kegiatan, ranah pembelajaran, profesionalisme, dan pengabdian masyarakat, pemantauan histori, dan detail kegiatan yang telah diikuti. Saya lanjut. Nih, di sini teman-teman bisa masuk, jadi disarankan memang bagi rekan-rekan sejawat yang belum bisa mentautkan akunnya, tetap harus bisa masuk, harus memiliki akun Satu Sehat SDMK terlebih dahulu. Pada saat sudah memiliki akun ini, nanti akan ada fitur-fitur yang terbuka untuk SKP platform, pelataran sehat, pengurusan STR, dan perizinan. Meski untuk SKP platform nanti masih terbatas, kali ini baru dokter gigi, dan bidan. Selanjutnya dalam minggu depan dan seterusnya di bulan Mei ini, seperti disampaikan oleh Pak Dir tadi, akan terbuka. Ini contohnya pada saat login, dia sudah masuk gitu ya. Di sebelah kiri bisa terlihat bahwa ada SKP platform. Di sebelah kiri terlihat ada submenu SKP platform. Jika ini sudah terlihat, berarti Bapak, Ibu, rekan sejawat semua sudah bisa mengelola SKP-nya masing-masing. Gitu ya. Itu sudah ada. Saya next lagi. Kalau belum, berarti nanti akan secara bertahap untuk bisa digunakan. Nah, yang perlu dilakukan adalah mentautkan akun. Kenapa perlu mentautkan akun? Karena data kita satu data. Jadi di Satu Sehat SDMK itu ada profil Bapak Ibu, rekan sejawat semua, ada profil pekerjaannya yang masih aktif, itu harus lengkap. Ada pekerjaan SIP-nya jelas, selesainya kapan, berakhir SIP-nya, sehingga kami tahu kebutuhan perpanjangannya untuk kapan dan periode pengumpulan SKP-nya kapan. Ini harus diaktifasi dan hanya bisa berhasil diaktifasi kalau data-datanya sudah lengkap. Saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, ini contohnya jika Bapak Ibu data di profil Satu Sehat SDMK-nya belum lengkap. Jadi, akan diminta untuk update data pekerjaan dan hubungi Vaskes untuk memvalidasi status tersebut. Jadi prinsipnya adalah jika datanya belum lengkap, maka Bapak Ibu bisa mengkoreksi data yang ada di Satu Sehat SDMK di profil Bapak Ibu sekalian, khususnya yang masih aktif kliniknya gitu ya, bukan SIP-nya masih aktif ya, tapi kliniknya masih bekerja di sana, meskipun SIP-nya sudah habis, tapi masih aktif, itu dituliskan dengan benar SIP-nya berakhir kapan. Nanti yang akan validasi adalah Vaskesnya atau Dinas Kesehatan yang mengeluarkan izin SIP sebelumnya. Oke, ini akan diminta lengkapi data, dan otomatis nanti akan masuk ke fitur seperti ini. Ya, ini di profil Bapak Ibu semua bisa dilihat kalau dibuka ya. Jadi tidak perlu menunggu ada terbuka dua SKP platformnya, tapi sudah mulai bisa mempermelihat di fitur profilnya masing-masing apakah sudah lengkap apa belum, gitu ya. Jadi di sini mungkin datanya sudah tertulis tervalidasi. Walaupun di profil tervalidasi, saya sudah tervalidasi kok dok, tapi kok tetap tidak bisa mentautkan. Betul, semua data yang masuk ke Satu Sehat SDMK itu sudah tervalidasi, tetapi mungkin belum lengkap. Bisa dilihat di sini, dicontohkan di sini, dia tanggal berakhir SIP-nya belum ada, sehingga tidak tahu sebenarnya pengumpulan SKP-nya atau perpanjangannya ingin di bulan kapan, di tanggal berapa. Ini harus dipastikan terisi, caranya mudah, dengan mengklik tombol ubah di sebelah kanan atas ya, dipastikan tadi pilih yang status bekerjanya aktif. Ini maksudnya adalah di klinik tersebut masih aktif, masih bekerja di sana ya, walaupun SIP-nya mungkin sudah habis, tapi masih aktif, itu dilengkapi. Ya, itu diklik ubah, nanti akan berubah seperti ini. Ya, ini tadi tanggal akhir SIP-nya masih kosong. Ini tinggal diisi tanggal berakhir SIP-nya. Ya, tanggal berakhir bekerjanya tidak perlu diisi. Ini tandanya memang masih aktif, tadi saya sampaikan status bekerjanya masih aktif. Jadi tinggal dilengkapi tanggal akhir SIP-nya, nanti klik simpan.
Pada saat klik simpan, datanya akan terkirim ke dinas masing-masing yang mengeluarkan izin untuk dilakukan validasi bahwa benar nyatanya yang bersangkutan memang berpraktik di situ dan memiliki SIP yang berakhir pada tanggal tersebut. Nah, ini pada saat disimpan sudah terisi tanggal berakhir SIP-nya, contohnya ini 25 Juni 2028, tetapi statusnya masih diproses di sebelah kiri atas, gitu ya, terlihat diproses. Ini menunggu status diproses berubah menjadi tervalidasi. Kalau sudah tervalidasi, maka nanti baru dapat masuk ke dalam SKP platform. Kan data ini harus lengkap terlebih dahulu. Perhatikan jangan sampai salah menulis tanggal berakhir SIP, ini juga bisa sama dengan tanggal berakhir STR sebelumnya, bukan STR seumur hidup gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi perpanjangan SIP berikutnya mau dilakukan kapan. Dan periode pengumpulan SKP-nya akan kapan. Ya. Nah, kalau sudah tervalidasi, diklik lagi tautkan akun, nanti akan berubah menjadi pengelolaan SKP seperti ini. Nah, jika berhasil akan berubah menjadi pengelolaan SKP, lalu diklik ya pengelolaan SKP-nya dan nanti akan masuk ke dalam dashboard masing-masing. Kalau tidak berhasil masuk, sementara banyak bugs yang masih ada di sistem kami, jadi teman-teman bisa coba menggunakan browser Chrome, ya walaupun pakai Mac, pakai browser Chrome, dan coba dibuka di laptopnya gitu ya, jangan di HP, mungkin itu akan membantu lebih seamlessnya data. Oke, di sini nanti sudah saya cocokkan tadi sebelumnya bahwa di sini dashboardnya sangat simpel sebenarnya, Bapak Ibu bisa lihat rekan-rekan semua, SKP yang dikumpulkan pada saat ini sudah berapa dari berapa SKP targetnya. Ya, jadi yang merah ini adalah milestone capaian SKP 5 tahunan di Profil 1 Sehat untuk perizinan 5 tahun sebelumnya. Tadi contohnya sudah saya sampaikan, contohnya SKP ini dikumpulkan dalam rentang 18 Desember 2021 sampai dengan 2026 untuk digunakan nanti perpanjangan perizinan pada periode 18 Desember 2026 sampai 17 Desember 2031. Jadi pada saat tadi Bapak Ibu mengklik akhir periode SIP-nya adalah contohnya ini Desember 2026 misalnya gitu ya, 17 Desember 2026, maka sistem kami akan menghitung bahwa dari 18 Desember 2021 sampai dengan 17 Desember 2026 sampai saat ini sudah mengumpulkan berapa banyak untuk nanti bisa perpanjangan di periode 18 Desember 2006 sampai dengan 31. Nah, di sebelah kanan yang bar itu adalah detailsnya, 33 SKP itu dapat dari mana saja, ya. Itu kalau diklik di barnya ketahuan Bapak Ibu ada kegiatan apa saja yang dari total itu nanti sudah ada, itu sudah ada barnya. Nah, di sini juga ada catatan. Nomor 1 ini adalah SKP dari profesi atau perhimpunan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi, bagaimana kalau tabungan saya sebelumnya sudah ngumpulin nih, saya adanya di tengah-tengah. Saya baru habis 2025 nanti, saya baru habis 2026 nanti gitu ya. Tabungannya akan masuk ke sini. Contohnya dokter ini dia sudah ada tabungan 15 SKP dari yang sebelumnya dan ini masuk langsung ke dalam sistem kami jika datanya disampaikan dengan benar. Gitu ya, ini akan terbaca. Nah, di tengah-tengah ini ada fitur sinkronisasi data SKP. Ini perlu diklik Bapak Ibu untuk mensinkronkan data SKP yang Bapak Ibu dapatkan dari pelataran sehat. Jadi memang ini sebenarnya secara otomatis akan terbaca, tetapi bisa saja dia tidak langsung terbaca karena mungkin masih ada gangguan di sistem, sehingga ini bisa langsung diklik untuk bisa menarik data yang ada di pelataran sehat lalu masuk ke dalam SKP platform. Nah ini berikutnya, di sini dashboard private area details, ini sudah terlihat bahwa ini terlihat detail tadi kalau yang di kanan bawah itu Bapak Ibu klik, ini kelihatan. Ini contohnya yang pelataran sehat ya, kegiatannya lakukan pelataran sehat. Ini sudah langsung otomatis datanya masuk ke kami dan ini sertifikatnya sudah ada dan dapat 4 SKP. Kalau ini tidak perlu lagi ada fitur upload atau input karena datanya sudah langsung melalui sistem Kemenkes sendiri. Nah, lalu bagaimana kalau saya sudah punya sertifikat sebelumnya yang memang tidak terdata di pelataran sehat? Nah, ini adalah menu input bukti kegiatan, baik itu ranah pembelajaran maupun profesionalisme serta pengabdian masyarakat. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ya contohnya ini akan input bukti sertifikat atau workshop gitu ya. Itu tinggal klik
apa sih yang mau diinput? Mungkin sebagai peserta pelatihan atau workshop, tinggal diklik ranah pembelajaran dan klik input. Kalau ingin klik sebagai pembicara atau narasumber, sebelumnya tinggal diklik di ranahnya yang mana, dan Bapak Ibu berperan sebagai apa, narasumber misalnya tinggal diinput. Demikian juga untuk pelayanan praktek profesi, itu bisa diinput, ranah profesionalisme diinput, bakti sosial pun demikian. Fitur input ini nantinya ke depan tidak akan ada lagi setelah semua kegiatan sudah dilakukan, habis dilakukan melalui pelatihan sehat. Tapi sekarang di masa peralihan, kami masih mengakomodir Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat dan sudah dikumpulkan dalam waktu 5 tahun terakhir. Ya, nanti sistem ini hanya akan ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar negeri misalnya. Bapak Ibu ikut workshop, simposium di luar negeri, itu bisa dikumpulkan ya dan diupload di sistem ini. Jadi tetap masih bisa diakui sebagai pengumpulan SKP. Untuk pelayanan profesi juga ada, ini tinggal dimasuk buktinya, nanti akan ada contohnya di belakang. Dan saya lanjut gitu ya, demikian juga untuk bakti sosial. Saya lanjut. Nah ini, pada saat diklik input, akan keluar menu seperti ini, gitu ya. Ini Bapak Ibu akan diminta masukkan nama acaranya, ya. Ini sementara Bapak Ibu setelah semua nanti kegiatan melalui pelatihan sehat, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi doing these things. Semuanya akan dilakukan seamless secara sistem melalui pelatihan sehat sehingga tidak ada lagi. Ini adalah sementara dilakukan selama proses peralihan. Jika sudah berhasil, gitu ya, ini tidak diinput, dipilih filenya nanti disesuaikan, ya. Di sini dipastikan filenya tidak lebih dari 250 kilobyte, nanti dimasukkan tanggal mulainya. Perhatikan jangan sampai salah tanggal mulai kegiatannya, gitu ya. Bapak Ibu nanti tahu periode pengumpulan SKP-nya itu dari 2020, contohnya tadi 2019 sampai dengan 2024 atau 2026 misalnya gitu ya, itu dikumpulkan seperti itu. Nah, jangan mengupload dokumen yang sebelum tahun itu. Kita kan ngumpulinnya dari 2020 sampai dengan 2025, tapi nanti Bapak Ibu upload berkas kegiatan tahun 2018, 2017 tentu tidak akan bisa diupload. Nanti nilai SKP-nya diinput disesuaikan dengan apa yang didapat, gitu ya. Nanti akan diverifikasi oleh si tim apakah sesuai dengan SKP sertifikat yang Bapak Ibu input. Oke, ini contoh kendalanya tadi sudah sedikit saya sampaikan. Ini adalah contoh-contoh yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuli di depan. Kalau masih punya surat tanda registrasi apoteker yang masih berlaku sampai dengan 2027, berarti tidak perlu ditanyakan lagi. Kalau beliau yang bersangkutan ingin mengurus perizinan sampai dengan 2027, cukup menggunakan ini, gitu ya. Yang sebelah kanan juga sama, dia masih berlaku sampai dengan 2027. Silakan monggo untuk mengurus perizinannya sampai dengan 2027 jika masih memiliki bukti ini, ya. Ini adalah contoh juga bukti kecukupan SKP. Yang sebelah kanan dulu ini adalah sertifikat kompetensi baru lulus dokter spesialis gitu ya di Maret 2024. Tadi Bu Yuli sampaikan kalau baru lulus ya jangan ditanyain lagi karena beliau pasti sudah kompeten dan bisa menggunakan ini sebagai pengurusan SIP. Berasa berlakunya kapan? Sudah ada berlaku hingga 2029 sehingga bisa digunakan digunakan sebagai bukti SIP. Nanti sudah dapat SIP-nya, dokter yang bersangkutan tinggal update di Satu Sehat dan tautkan ke SKP platform. Nanti semua progres pengumpulannya sampai 2029 didata di situ. Kalau ada bukti lain, misalnya ada bukti dari profesinya, kalau sudah cukup, contohnya ini dari bidang 25 SKP sudah cukup, silakan diupload di sistem kami di skp.kemkes.go.id, itu ada formnya, silakan diupload. Bahkan kalau masih ada bukti dari profesi di sistem informasi profesi yang sebelumnya sudah tercapai sekian SKP, silakan diupload di sistem kami sebagai bukti untuk datanya nanti akan kami sesuaikan. Ini adalah contoh-contoh dokumen pelayanan dan pengabdian masyarakat. Ini yang pertama, ini adalah contoh kegiatan pelayanan atau profesionalisme. Di sebelah kiri ini tandanya karena yang bersangkutan dokternya bekerja di rumah sakit Kumham, gitu ya. Ini ada buktinya dari kepala direkturnya, dari kepala Faskesnya gitu ya, bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan seperti ini, totalnya sekian, di bulan apa, setahun gitu ya. Ini lebih ya sebelah kanan dari puskesmas ada buktinya melakukan tindakan seperti ini, jumlahnya sekian di bulan Oktober 2023. Kalau atau dibikin rekap setahun penuh seperti yang contoh sebelah kiri akan sangat baik sekali, akan mudah untuk dinilai. Ini adalah contoh pengabdian masyarakat, juga bisa dalam bentuk seperti ini. Kalau sudah ada sertifikatnya yang ada nilai SKP-nya pun tidak jadi masalah, akan lebih mudah lagi untuk dinilai.
Dan ini adalah contoh misalkan ada surat tugas, ada berita acara yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh lembaga tertentu, sertifikatnya sudah ada. Yang sebelah kanan dari rumah sakit juga sebagai bukti sudah melakukan penyuluhan, ini akan ada nilai SKP-nya. Mungkin itu sekian dari saya, Pak Dir, Bu Yuli. Mungkin jika ada